kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Setiap kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan memenuhi kami semua pagi hari ini Tuhan. Sebab itu layakan dan kuduskan kami di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon penyertaan-Mu dan pengurapan-Mu bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa itu sudah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, meskipun keadaan di sekitar kita mencemaskan, meskipun keadaan di sekitar kita belum membaik, tapi kita percaya Tuhan ada. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja dalam segala perkara. Dia pegang kendali segala sesuatu. Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan ada menyertai kita. Makanya mari kita tetap terus memuji Tuhan. Apapun kondisi kita, teruslah dengan iman memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, kita ada kekuatan, kita ada penghiburan, kita ada pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak disembah, diagungkan. Amin Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Amin Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia
hamba-Mu Tuhan, mengakui Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas alam semesta. Ya Rabbana Siki Arabayana Shandara Bayana Siki Arabayana Se. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan. Di hadirat-Mu kami ada kelepasan. Di hadirat-Mu kami ada kekuatan baru. Di hadirat-Mu kami ada penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Kami siap memuji memuliakan Engkau dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan secara online ataupun mendengarkan di radio, mari kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Lewat puji-pujian kita ada kekuatan baru dari Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh penopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah, tidak akan pernah berubah. Kami tetap percaya Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan badan hidup kita. Kita mau dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih setiamu Tuhan yang menuntun kami sampai sekarang ini. Kasih karuniamu Tuhan, karena kasih karuniamu kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, ku berserah.
percaya padamu. Yesus, ku percaya kepadamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi keyakinan dalam kehidupan kami. Bahwa firman-Mu lah yang menyembuhkan kami. Firman-Mu lah yang menguatkan kami. Firman-Mu lah yang mengangkat kehidupan kami. Dan firman-Mu lah yang akan memberikan kami kuasa dan mujizat. Itu sebabnya Tuhan kami tetap percaya sungguh kepada Engkau. Walaupun ya Tuhan di tengah-tengah keadaan hari-hari ini di mana kami dibatasi untuk melakukan setiap aktivitas kami. Bahkan termasuk di dalamnya kami terbatas untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Namun kami percaya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami tidaklah pernah terbatas. Tuhan terus dan senantiasa akan bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Di mana ya Tuhan kami lagi boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya dengan iman bahwa setiap puji-pujian kami menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Mari urapi kami semua ya Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Agar setiap kami diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Yang sedang mengikuti ibadah online ini pun ya Tuhan sedang mendengarkan ibadah ini lewat radio. Kami berdoa Tuhan biar urapan dari Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Agar dengan urapan itu ya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan memampukan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan saat ini. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan kita karena pandemi virus corona yang sedang merebak hari-hari ini, kita dibatasi, kita hanya beraktivitas dari rumah kita masing-masing. Kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan pun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Semua kita lakukan secara terbatas. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Kita percaya walaupun di tengah-tengah keterbatasan kita, Tuhan kita tidaklah pernah terbatas. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah pagi hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema firman Tuhan. Yaitu Tuhan melepaskan. Saya sangat percaya dan saya sangat yakini bahwa apapun situasi kita, apapun keadaan kita, apapun yang sementara diperhadapkan di dalam hidup kita. Semua terjadi atas sepengetahuan Tuhan. Dan semuanya itu saudara, di balik semua yang kita alami hari-hari ini, ada janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Tuhan yang akan melepaskan kehidupan kita. Mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur Fatsalnya yang ke-34 ayat 20. Lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kitab Mazmur 34 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ada orang yang menderita, jika ada orang yang masuk penjara karena ia mencuri, karena ia membunuh, karena ia korupsi, karena ia narkoba, karena ia melakukan kesalahan-kesalahannya sendiri, maka saudara dikasih oleh Tuhan itu bukanlah kemalangan orang benar.
Jika karena saudara melakukan kesalahan dan kemudian saudara harus menanggung akibat dari kesalahan saudara itu, maka itu bukan kemalangan orang benar, saudara. Tetapi jika sebaliknya, jika karena kita melakukan kebenaran, jika karena kita melakukan hal-hal yang baik, jika karena kita melayani dengan kesungguhan hati, dan kemudian kita difitnah orang, kita dicaci maki orang, kita dikata-katain orang, dan sebagainya, saudara, maka itu kita sedang menanggung yang namanya kemalangan dari orang benar. Nah, saya percaya bahwa setiap orang percaya atau setiap orang Kristen tidak akan menghendaki di dalam kehidupannya apabila di dalam kehidupannya mengalami persoalan dan pergumulan. Kita semua mau supaya kehidupan kita aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, baik-baik saja, terhindar dari setiap masalah dan persoalan serta pergumulan hidup. Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang mau menderita, saudara. Tetapi saya ingin sampaikan di pagi hari ini, saudara. Kehidupan yang demikian, kehidupan yang terbebas dari masalah, terbebas dari persoalan, terbebas dari pergumulan, tanpa penderitaan, tidak akan pernah kita dapati dalam kehidupan kekristenan. Karena kehidupan kekristenan yang ideal adalah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kehidupan kita harus menanggung banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan untuk menanggung pergumulan dan persoalan. Seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan bagi kita semua. Nah, itulah sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita meneliti kembali dari ayat firman Tuhan ini, dari Mazmur 34 ayat 20 ini dikatakan tadi kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jika kita meneliti kembali firman Tuhan ini, maka dari kebenaran ini kita bisa simpulkan ada dua hal, saudara. Tentang bagaimana kehidupan kekristenan kita yang sesungguhnya. Yang pertama, saudara, kehidupan kekristenan kita yang sejati adalah kehidupan kekristenan yang harus memikul salib. Di dalam firman Tuhan Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Alkitab berkata setiap orang yang mau mengikut Tuhan, maka ada satu syarat yang harus dia lakukan, yaitu dia harus siap untuk memikul salib setiap hari. Salib itu apa, saudara? Salib itu bisa pergumulan, bisa penderitaan, bisa masalah yang Tuhan izinkan untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, tahukah saudara bahwa kata kemalangan dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 20 ini, dalam terjemahan aslinya dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata rah, R-A-H, saudara. Rah artinya keadaan yang buruk atau keadaan yang tidak baik. Rah juga artinya penderitaan, kesusahan, kesulitan, kesedihan, kerugian, dan bahkan musibah, saudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita alami hari-hari ini, apa yang Tuhan sedang izinkan untuk kita alami hari-hari ini, saudara, itu adalah salib yang harus kita pikul setiap kita masing-masing. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan bahkan sedang mengikuti ibadah ini. Di rumah saudara masing-masing. Di dalam kehidupan kita ada salib masing-masing yang harus kita pikul. Dan itu adalah bagian dari kemalangan hidup yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan selanjutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kekristenan yang kedua itu. Yang pertama adalah pikul salib, kemudian yang kedua hidup kekristenan kita adalah hidup kekristenan yang siap untuk bayar harga. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8.
Di sana Alkitab berkata bahwa keselamatan yang kita nikmati hari ini adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan secara gratis. Kita tidak perlu bayar sepeser pun, saudara. Tapi ingat firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Keselamatan yang gratis yang Tuhan berikan di dalam hidup kita harus kita pertahankan atau kita kerjakan dengan penuh rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara? Untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ada harga yang harus kita bayar. Ada proses demi proses yang harus kita jalani. Dan proses itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan adalah proses yang saya percaya tidak menyenangkan untuk daging kita. Makanya hidup kekristenan kita adalah harus hidup siap untuk membayar harga, saudara. Untuk bisa masuk dalam dimensi Tuhan atau dimensi Allah, ada harga yang harus kita bayar. Ada proses yang harus kita alami. Ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan hidup yang setiap hari kita harus pikul dan harus kita bayar di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah hidup kekristenan yang sejati. Hidup kekristenan yang paling ideal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, good news-nya adalah, atau berita baiknya adalah, walaupun kita mengalami banyak kemalangan hidup, walaupun kita banyak mengalami kerugian, kesusahan, penderitaan, bahkan mungkin musibah di dalam kehidupanmu, ada janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yaitu firman Tuhan katakan tadi, Tuhan yang akan melepaskan kita. Wow, saudara, ini yang luar biasanya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, tapi ada janji Tuhan. Janji yang bukan PHP. Tapi ini adalah sebuah jaminan atau garansi yang paten dari Dia Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Dia sendiri yang akan melepaskan kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kata melepaskan dalam terjemahan yang lain ditulis dengan kata Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan menyelamatkan, Tuhan yang akan membebaskan, dan bahkan Tuhan yang akan mengangkat kehidupan kita. Apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, itu adalah salib yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu. Tetapi bukan berarti Tuhan lepas tangan, bukan berarti Tuhan tidak lagi mengasihi kita, bukan berarti Tuhan telah melupakan kita. Tapi janji Tuhan, Dia akan mengangkat kita. Dia akan menolong kita, Dia akan membebaskan kita, saudara. Dan Dia akan menyelamatkan kita. Kita lihat kembali firman Tuhan ini. Mazmur 34 ayat 20 sampai ayat 22. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah, saudara. Ada perlindungan dari Tuhan yang sempurna. Ayat 22 dikatakan, kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Di ayat 22 ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kata Alkitab dikatakan di sana, kemalangan akan mematikan orang fasik. Kemalangan akan merugikan orang fasik. Kemalangan akan membunuh karir orang fasik. Kemalangan akan memiskinkan, mencelakai, bahkan menutup pintu-pintu berkat mereka. Tetapi bagi kita setiap orang yang percaya, kata firman Tuhan, ketika kemalangan terjadi di dalam hidup kita, kemalangan tidak akan membunuh kita. Tidak akan mematikan kita. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang siap mengangkat, menopang, bahkan memberkati setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua. Bahwa setiap kemalangan yang diizinkan Tuhan bagi saya dan saudara itu merupakan kesempatan,
merupakan sebuah peluang bagi kita untuk apa? Untuk melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Untuk merasakan mujizat Tuhan. Dan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Ingat saudara, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada mujizat tanpa melewati persoalan. Tidak ada mahkota juara tanpa sebuah pergumulan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Mana yang orang mau pilih hari-hari ini? Pilih mujizat, pilih pertolongan Tuhan, pilih kemuliaan Tuhan. Harus mengalami persoalan. Harus masuk dalam pengujian, harus diproses. Atau justru saudara kita memilih untuk tidak mengalami apa-apa di dalam hidup kita. Pilihan ada di dalam kehidupan kita masing-masing saudara. Tuhan akan melepaskan kita saudara. Pertanyaan besarnya adalah, apa perikop ini saudara? Saya mencatat ada 3 hal saja pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan sehingga janji atau jaminan kelepasan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat yang kelima. Mazmur 34 ayat 5. Dikatakan oleh firman Tuhan di sana, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Yang pertama yang harus kita lakukan atau kita kerjakan untuk bisa mengalami jaminan janji kelepasan dari Tuhan di tengah-tengah persoalan dan kemalangan hidup, yang pertama adalah kita harus mencari Tuhan. Dalam ayat firman Tuhan tadi dikatakan, Daud berkata, aku telah mencari Tuhan dan ia melepaskan aku. Saya percaya saudara, apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan oleh Daud pada saat itu. Dia mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Sehingga benar-benar janji kelepasan itu dia alami di dalam kehidupan kita. Saya sangat yakin apabila pada saat itu Daud tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka mustahil dia akan mengalami kelepasan. Mustahil dia akan mengalami mujizat di dalam hidupnya. Hanya dengan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mengalami kelepasan, pertolongan, serta mujizat saudara. Mari hari-hari ini, di tengah-tengah pandemik hari-hari ini saudara, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada saatnya saudara, di mana Tuhan lagi tidak berkenan bagi kita untuk mencari Dia. Ada saatnya di mana Tuhan tidak berkenan, tidak sudi untuk kita cari saudara. Ada saat di mana pintu kemurahan Tuhan telah tertutup bagi saya dan saudara. Jadi selagi masih ada kesempatan yang baik, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini kehilangan esensi yang sesungguhnya dari mencari Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini aktif dalam pelayanan hanya supaya kelihatan agamis. Hanya pencitraan. Hanya untuk mendapatkan status sosial. Orang bisa melihat, wow dia rohani. Tapi dalam hatinya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan saudara. Saya mau beritahu kepada kita semua. Model atau tipe orang semacam ini adalah model atau orang yang gampang untuk kecewa. Gampang meninggalkan Tuhan. Tidak mengalami pertumbuhan iman. Dan hanya kekanak-kanakan rohani. Tapi mari saudara, hari-hari ini kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita cari Tuhan karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita cari Tuhan sebab kita rindu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang paling luar biasa. Yang kedua saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang pemazmur Daud lakukan? Kita lihat Mazmur 34 ayat 6. Mazmur 34 ayat 6 dikatakan,
tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur, dia memandang kepada Tuhan. Pandang terus kepada Tuhan. Jangan menoleh jalan lain, pandang hanya kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan artinya kita mengandalkan Tuhan. Pandang kepada Tuhan artinya kita fokus kepada Tuhan, bukan yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, yang dilakukan oleh pemazmur untuk mengalami kelepasan. Kita lihat Mazmur 34 ayat 13 dan 14. Mazmur 34 ayat 13 dan 14 dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya mencatat yang ketiga, yang terakhir saudara. Apa yang membuat Daud bisa mengalami kelepasan? Karena yang ketiga, Daud menjaga perkataannya. Saat Daud mengungkapkan mazmur ini bukan dia saat lagi senang, tapi dia sedang dalam keadaan yang terjepit. Dia dikejar-kejar Saul, dia lari ke daerah Filistin. Di Filistin penyemarannya ketahuan saudara. Hampir dibunuh, Daud hanya bisa berpura-pura jadi orang yang tidak waras. Kalau Bapak Ibu bisa baca satu perikop ini, tidak ada kata-kata dari Daud untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut saudara. Tapi justru dia memuji dan memuliakan Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Daud benar-benar menjaga perkataannya di hadapan Tuhan. Ketika dia menjaga perkataannya di hadapan Tuhan, dia mengalami kelepasan dari Tuhan. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan di tengah-tengah padang gurun. Bangsa Israel suka sekali untuk bersungut-sungut. Banyak mengeluh, banyak menyalahkan orang lain. Menyalahkan Musa, amat terlebih menyalahkan Tuhan. Lihat apa akibat dari orang yang selalu mengeluh. Selalu berkata-kata yang tidak benar. Selalu menyalahkan orang lain. Bangsa Israel ini saudara, generasi ini tidak pernah masuk dalam tanah Kanaan. Perjalanan mereka menjadi perjalanan yang panjang, 40 tahun. Terputar-putar di padang gurun, tidak pernah keluar dari persoalan. Tidak pernah keluar dari masalah, tidak mengalami mujizat Tuhan. Tapi pagi hari ini saudara, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Supaya jaminan kelepasan dari Tuhan menjadi milik bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Nyanyikan bersama-sama. Hidupku menggenapi firman. Saya berdoa supaya saudara yang sedang beribadah di rumah saudara masing-masing dilawat dan dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau siap melawat setiap kami. Kami
Kami percaya Engkau siap menolong kami. Kami percaya Engkau siap mengangkat hidup kami Tuhan. Apapun situasi dan keadaan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan demi kesulitan hari-hari ini. Kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal apapun Tuhan. Mungkin ada di antara kami hari-hari ini yang mulai kehilangan pekerjaan, yang bisnisnya mulai melemah, yang usahanya mulai mengalami kemunduran. Tapi kami berdoa Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami yakin dengan iman Tuhan bahwa Engkau turut bekerja, Engkau turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Situasi tidak akan mengalahkan iman kami. Kami percaya dengan iman di tengah-tengah kesulitan yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Engkau sedang mengerjakan maksud dan rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Mari bangkitkan iman kami hari-hari ini Tuhan. Walaupun di tengah-tengah persoalan, walaupun di tengah-tengah pandemi, tapi kami percaya Tuhan Engkau siap menolong kami. Engkau akan melepaskan kami, Engkau akan mengangkat kami, dan Engkau akan menunjukkan kemuliaan-Mu di dalam setiap kami. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang menyaksikan dan sedang mengikuti ibadah ini, baik lewat Facebook maupun lewat radio Tuhan, kiranya Engkau melawat dan memberkati mereka, sehingga berkat dari Tuhan menjadi bagian mereka hari ini. Sehingga hari ini Tuhan menjadi hari yang luar biasa bagi kami, menjadi hari di mana kami menikmati berkat-berkat dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kami penuh dengan ucapan syukur kepada-Mu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Ibadah kami dari awal sampai saat ini, kami terlalu yakin karena perkenan Tuhan, dan kami sudah diberkati Tuhan, termasuk jemaat yang sedang mengikuti, menyaksikan dari rumah mereka sendiri. Terima kasih Bapa, balikan urapan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang sedang melayani. Istimewa firman Tuhan yang sudah menyapa kami pada pagi menjelang siang ini. Diberkatilah kami semua, kembalikan urapan-Mu bagi mereka semua yang sudah mengambil bagian pelayanan ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi menjelang siang ini, kami bersyafaat pertama-tama sebagai warga negara yang baik,
Kami berdoa pemerintah dan bangsa negara kami Republik Indonesia ini. Tuhan sertai bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, hukum Tuhan sampai pada aparat yang terendah. Anugerahkan kepada mereka hikmat daripada Tuhan, menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hindarkan dari mereka niat-niat yang tidak baik, korupsi dan perbuatan-perbuatan yang merugikan negara dan bangsa kami. Di dalam nama Yesus, hindarkan dari mereka Tuhan. Mungkin juga kami berdoa, TNI dan kepolisian yang bertugas mengamankan negara kami ini, beri mereka kekuatan untuk mengamankan negara kami. Luputkan negara dan bangsa kami dari kekacauan, teror dan lain-lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak anak-anak Tuhan di negara kami yang tercinta yang sedang berseru untuk keselamatan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan akhir-akhir ini dengan adanya virus Tuhan yang menakutkan, oh Tuhan, kami terlalu yakin Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Darah anak domba Allah yang berkuasa melikup kami, membungkus kami Tuhan. Dan kiranya virus ini Tuhan segera berlalu. Kami hanya mohon belas kasihan Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Demikian juga Tuhan mereka-mereka yang terpapar, yang mengalami virus ini Tuhan. Oh bangkitkan iman mereka, pulihkan di dalam nama Yesus. Para dokter, para petugas medis yang sedang bertugas melayani mereka, Tuhan taruhkan dalam hati mereka rasa sukacita melayani, termasuk keluarga-keluarga mereka. Luputkan pula mereka dari virus ini Tuhan. Sebab Engkau gembala kami yang baik, yang berkuasa atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap berkat-berkat yang kami persembahkan kepada Tuhan, baik itu bentuk persepuluhan, berderma dan persembahan yang lain. Kami terlalu yakin janji firman Tuhan, yang menabur pasti menuai. Tuhan siapkan berkat-berkat bagi kami, lalu usaha kami sebagai petani, peternak, pedagang, sopir, pegawai negeri, pegawai swasta, tukang ojek dan semua pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Makasih Bapa. Dan kami juga berdoa, mungkin ada jemaat kami yang sakit, apakah di rumah atau di rumah sakit, lawati mereka Tuhan, bangkitkan iman mereka. Dan kalau ada perawatan dokter, sekali lagi Tuhan beri mereka sukacita melayani merawat mereka yang sakit. Kalau di rumah Tuhan, keluarga-keluarga mereka juga dengan sukacita melayani mereka, dan kesembuhan dari Tuhan jadi bagian mereka Tuhan. Makasih Bapa. Dan pekerjaan kami untuk sepanjang minggu yang akan datang, beri kami kekuatan, kesehatan dan daripada Tuhan, dan apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, inilah doa permohonan syukur kami. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, mari tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tuntunan penghiburan oleh Roh Kudus jadi bagian kita semuanya hari ini, esok dan seterusnya, sampai Yesus Kristus Tuhan itu, Raja di atas segala raja, datang menjemput kita saleh-salehnya di hari Maranatha. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami menutup ibadah ini sambil bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan.
memuji